gonjang-ganjing panggung politik semakin memanas. Berbagai kontroversi bertaburan di jagat maya. Seabrek nama selebritas dunia hiburan, komedian hingga konten kreator pun muncul mencalonkan diri di sejumlah partai dan daerah pilihan. Ada berbagai faktor yang bisa ditelusuri untuk melihat fenomena tersebut. Dari aspek parpol, keterlibatan mereka bisa mendongkrak popularitas partai karena masing-masing pesohor memiliki penggemar atau pengikutnya masing-masing, dan itu diharapkan bisa memberi nilai tambah bagi partai politik. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang sesuai dengan latar pendidikan saya sebagai sarjana pendidikan. Oleh karena itu, saya berharap bisa mengabdikan diri untuk mengurusi masalah yang ada di sektor tersebut. Denny Cagur. Keputusan saya terjun ke politik karena saya punya ketertarikan, minat, dan saya melihat bisa membuka pertemanan baru, relasi baru, serta saya ingin lebih bermanfaat atas apa yang saya lakukan. Denny Cagur. Konsekuensi, hidup ini kan bukan mau menang atau kalah, tapi dipercaya apa tidak. Dan ini semua jalan hidup orang sudah ada garis tangannya. Jadi lebih yakin saja. Kalau tidak jadi juga, ya memang bukan jalannya. Kalau gagal, jangan jadi gila. Narji Cagur. Organisasi komedian akan menjadi landasan dalam profesi lawak. Namun untuk politik, wadah yang tepat adalah partai politik. Narji Cagur. Hal yang menggerakkan diri saya untuk ikut berpolitik, karena setiap orang tidak bisa hidup untuk diri mereka pribadi terus-menerus. Setiap orang juga dikatakan perlu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Once Mekel. Saya pikir ada yang bisa saya kasih di masyarakat dalam hal hukum. Ada banyak pengalaman yang saya alami. Hukum tertulis sekarang kan bergantung dengan orang yang bersangkutan dengan itu. Apalagi kalau hukumnya masih berantakan, jadi harus dibenahi. Itulah yang terjadi di negara kita. Once Mekel. Sebagian besar masyarakat berpandangan artis belum boleh menjadi politisi atau menjabat pimpinan daerah. Ini saatnya artis mengabdi kepada negara. Saat kita sudah mapan dan mantap, kita bisa mengabdi kepada negara. Ahmad Dhani. Tukang becak pun berhak jika dia mampu. Jadi paradigma bahwa menjadi politisi harus pengusaha atau jenderal harus diubah. Sebagian besar kita sering melihat siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Ahmad Dhani. Jika memang di antara artis-artis tersebut tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, silahkan kritik mereka. Namun, mari kita beri kesempatan untuk artis-artis ini membuktikan kinerjanya. Uya Kuya. Visi misi saya ingin membentuk Indonesia seperti Korea Selatan, di mana mampu menjajah negara lain melalui seni dan budayanya. Alfian Syah Bustami atau Komeng. Mungkin saya tidak bisa mensejahterakan, tapi saya berusaha membahagiakan. Karena komedi itu trigger kebahagiaan. Kalau sudah masyarakatnya bahagia, akan keluar ide-ide untuk menjadi sejahtera. Tapi masyarakat harus tetap dibantu juga oleh eksekutif. Alfian Syah Bustami atau Komeng. Banyak perempuan kita terhalang untuk aktivitas politiknya dan tergantung kepada laki-laki. Alasannya karena dia adalah ibu rumah tangga misalnya, atau sebagai seorang perempuan yang sudah mandiri, tetapi tetap dia mau berpartisipasi dalam politik, belum tentu dapat izin dari suaminya, misalnya. Desi Ratnasari. Berusahalah semaksimal mungkin dan bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang banyak, baik ke pemilih kita atau yang tidak memilih kita. Desi Ratnasari. Kekuasaan itu enak. Jadi pejabat negara itu kalau yang mikirnya enak memang bisa enak. Namun dengan sejarah perjuangan yang panjang, seorang aktivis tentu akan berpikir ulang ketika dia akan berkhianat kepada rakyat. Rieke Diah Pitaloka. Sebuah kewajaran jika masyarakat underestimate, karena mereka melihatnya kan di dunia entertainment. Jadi wajar jika dianggap tidak mampu, dianggap cuma sebagai vote getter. Namun saya lihat banyak artis pekerja seni itu punya kemampuan cepat dalam beradaptasi dengan tugasnya. Eko Patrio. Saya katakan kalau politik itu tidak mengenal golongan, profesi dan kelompok. Politik itu hanya kendaraan untuk kita melayani masyarakat. Jika ada musisi yang dikatakan dari background musiknya tidak paham politik, ya secara akademis mungkin dia paham. Sigit Purnomo atau Pasha Ungu.